Yang dirawat bukan cuma jalannya aja, tapi juga saluran air. Karena kita tahu jalan yang awet dimulai dari saluran air yang baik. Ayo nama tos aya saluran mah alhamdulillah lancar gitu. Jalan saya Kapuguro Karinjo lain nama saya. Aya penerangan lampu alhamdulillah. Pak Gubernur hatur nuhun. Jabar istimewa gitu. Di Kabupaten Subang, tepatnya di Ruas Cagak hingga Batas Subang atau Sumedang, Cikaramas, sedang berlangsung pekerjaan rekonstruksi jalan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sampai tanggal 19 Oktober 2025, progres pekerjaan ini sudah mencapai 65%. Panjang penanganannya 5,2 km dibagi ke dalam 3 segmen. Dengan nilai kontrak sebesar 18 miliar 92 juta rupiah, proyek ini juga melibatkan 94 tenaga kerja pekerja proyek jalan di lapangan yang bekerja keras dalam membuat infrastruktur jalan. Proses masih berjalan, jadi untuk para pengendara yang melintas di ruas ini, hati-hati dan tetap waspada ya, karena pekerjaan masih berlangsung. Dari saluran air hingga permukaan jalan, semua dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pelan tapi pasti, infrastruktur Jawa Barat akan semakin istimewa. Ya Mbak, bawa aku aja kemana Om? Bawa aku aja kemana? Kampek. Mobilnya mobil mana ini? Mobil Bekasi. Lengkap STNK-nya? Kirnya udah ada. Bebannya berapa? Ini sekali angkut bebannya berapa? 14 ton. Kapasitas mobilnya berapa? Harusnya. Mesti sih harus ngerti. Sopir harus ngerti. Sini. Kapasitasnya berapa? Coba lihat. Ukur. Kemarin yang nabrak warga sampai 3 orang meninggal, perusahaan mana? Ini. Kenapa sampai nabrak? Manajemennya ini mana perusahaannya? Ininya? Balina. Enggak. Perusahaan pengangkutnya, transportasinya mana? Balina. Di mana markasnya? Di Bekasi. Yang punyanya siapa? Pak Henry. Berarti kan kalau lolos rem berarti mobilnya udah tua. Mana? Berat. Angkutan. Enggak beban. Bebannya mana? Sini. Tenang, santai Om, santai. Berat. Kendaraan 6 ton. Daya angkut 11 ton. 11 ton. Ini berapa jumlahnya? 720 galon. 720 galon kali 19 kilo. Berapa? Sehari dapat berapa? Rit Kan ngantor ke Cikampek. Sehari berapa rit? 233. Hah? Sehari berapa rit? Oh, serit Pak. Serit. Kebagian berapa? 233. Bersih. Kotor. Disebut kotor dipotong? Dipotong saja. Hah? Ada BPJS. Kan BPJS bulanan. Enggak per hari yang hari. Ini bulanan Pak. Cuman dihitungnya per rit. Oh, ngitungnya per rit. Sebulan dapat berapa? Ya, sekitar 45 juta. Kalau yang tadi mah lebih kecil ya, yang Bogor markasnya cuma 100 dia dapat sehari. Ngangkutnya ke Bandung, berarti ini lebih bagus, lebih tinggi dapat. Dari beristri. Udah, ini mobil tahun berapa? 2000. Berarti 2010 sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun. Tua. Pantesan. Mobilnya udah 15 tahun, udah tua nggak?
Tua karena mobilnya dipakai tiap hari, bebannya beban tinggi. Rata-rata berarti mobilnya betul. Om, kemana Om? Ngangkutnya Om? Ngangkut kemana? Cikampek? Ya. Sehari dapat berapa? Baru ini Pak, Bukan, biasanya dapat berapa sehari? 1 rit. 1 rit. Ya. Sehari dapat berapa? Maksudnya upah saya Upahnya dapat berapa? 200 Pak. Manajemennya ada? Manajemennya? Pimpinan perusahaannya ada? Di sini siapa yang mewakili? Kebetulan kepala pabrik yang paling tinggi di sini. Nah, di sini kepala pabriknya siapa? Pak Joko. Mana ada kepala pabrik? Sedang semua meeting dengan manajernya Di? luar. Nah, terus yang di sini siapa? Di sini sumber airnya di mana? Di belakang Pak. Saya lihat sumber airnya. Kita sumber ada 2 Pak. Nah, sumber Yang ada. longsor yang di Cipondok itu yang waktu awal tahun kemarin longsor. Ya, Kenapa longsor? karena di atasnya itu ada sawah Pak. Sawah. Karena airnya diambilin, pohonnya ditebangin. Kalau di sini sih kita kan sekitar 3 hektar itu punya taman hayati Pak, 3,5 hektar. 5,8 hektar kita jadikan taman keanekaragaman hayati di belakang. Itu milik kita semuanya lahannya. Termasuk di atas sumber itu 3,8 hektarnya. Ini kan jalur jalan yang di provinsi sekarang bagus-bagus kita bangun, perlebar, perhalus, ya kan? Tapi jalur jalan yang bagus dibangun provinsi tiap hari ini hanya akan membahagiakan PT Aqua. Kenapa? Karena angkutan yang besar-besar punya PT ini sekarang. Itu biaya jalannya berapa kita bangun dalam setiap tahun. Nah, kemudian peristiwa kemarin yang mobil lolos rem nabrak 3 orang sampai meninggal itu pembelajaran penting bahwa standarisasi kendaraan yang digunakan oleh perusahaan ini lemah. Mungkin sedikit informasi Kenapa? Pak. Kalau misalnya perbaikan jalan kita setiap tahun ada di terutama di jalur Cisalak ke Jalan Cadas. Yang baikin siapa? Dari perusahaan kita ada. Perbaikannya bagaimana? Perbaikannya ada patching, ada. Enggak jalannya jelek-jelek kita yang bangun kok. Sekarang itu mah zaman dulu. Soalnya sekarang kita bangun kok provinsi. yang terakhir Februari 2025 masih Ya itu Februari Iya. 2025 orang kita Iya. bangun kok. Proyeknya juga jelas proyek provinsi Jawa Barat. Yang ini Pak dari jalur Kita mah Cisalak ada ini yang- sampai sedikit-sedikit Pak kita memang Sedikit, bagiannya- bukan kan Bapak alur mobilnya dari sini sampai Betul. kemana-mana. Sekarang kan jalur jalan yang dari arah Lembang, ya kan? Terus jalur jalan yang dari Subang arah Purwakarta. Ini saya kan sering muter sini dulu nih, karena ini mau saya benahin dulu. Mobil yang besar itu selain mobil industri, tapi kalau yang naik ke atas teater, mobil gede itu sebenarnya tinggal mobil pengangkut air mineral Aqua. Yang lain udah nggak ada karena tambang udah saya tutup. Nah, jalannya kan kita nih optimalin nih. Nah, kemudian yang pertama, yang kedua, kan berarti kan PT Aqua ada kontrak dong dengan perusahaan transporter. Ada persyaratan nggak sih diketatkan perusahaan transporternya mobilnya harus yang tahun berapa? Pak. kalau itu dengan kontaknya di pusat Pak, izin Pak. sambil sampai gitu. Ini sehari berapa meter kubik airnya? Sehari berapa meter kubik airnya? Ini kebetulan bagian Nah. ininya Pak. Gampang tinggal ngitung total produksinya berapa sehari. Tapi nggak ngitung. Kalau dari rata-rata output kita per hari itu kan 1.150.000 kalau galon itu kan 19 liter ya. Berarti 2.850.000 liter Ya kan, 2.850.000 liter yang diperoleh dengan gratis. Mungkin kita bayar pajak mungkin Ya bayar Pak, pajak aja, tapi kan gratis. Beda dengan perusahaan lain. Betul. Kalau perusahaan lain bahan baku harus beli.
Ya kan? Kalau pabrik kain harus beli bahan baku. Pabrik semen beli bahan baku. Ya kan? Terus kemudian pabrik otomotif harus beli bahan baku. Kalau perusahaan ini bahan bakunya nggak beli. Ini kita pajak Iya, air pajak. tanah. Air tanah. Ya kan bukan beli itu namanya, Pak. Yang lain juga sama. Yang lain tuh double, Pak. Yang lain itu ya sudah beli bahan baku, ya bahan bakunya pakai pajak. Nah kan? Kalau ini kan enggak. Kalau ini kan ngambil air secara terbuka, bebas dari alam. Ya kan? Diangkut. Walaupun masyarakat di sekitar sini banyak yang kekurangan air. Kan gitu. Artinya memang perusahaan ini untungnya pasti gede. Kenapa? Karena ngambil bahan bakunya gratis dari alam langsung. Dan sampai ke meja kita mahal. Saya pelanggan, Pak. Tiap hari beli, Pak. Ya kan? Satu botol gini berapa di pasar? Satu botol. 3.000. Hah? Bapak biasanya 330 ya? Ya saya yang kecil, kan? Nah, yang gini Om berapa, Om? 4.000 3.000, Pak. 4.000, 3.000. Harga BBM berapa? 1 liter. 10.000. Nah, 10.000. Jadi harga BBM lebih murah daripada harga air mineral. Gitu loh. Jadi jangan dibilang harga BBM mahal, padahal harga BBM prosesnya panjang. Rantainya panjang banget. Ini mah gampang. Sudah punya pelanggan dan orang bilang air mineral tuh semuanya nyebutnya Aqua. Meli naon? Meli Aqua, udah brand. Ya kan? Ini mah lebih mahal daripada itu. Jadi kalau hanya bangun jalan saeutik pelit itu namanya. Bertahap. Enggak, saya kan begitu, bertahap. Nah, saya gini aja, saya hanya minta jalan tanggung jawab provinsi, nggak usah Bapak bangun. Yang penting Bapak bayar pajak dengan baik dan tidak boleh ada manipulasi jumlah air. Artinya 1 juta meter kubik ngakunya 500. Kerjasama dengan petugas Badan Pendapatan Daerah, ya kan, cincai, nggak boleh begitu, yang jujur. Nah, tetapi saya minta transporternya tidak boleh menggunakan kendaraan dengan sumbu yang besar. Kenapa? Badan jalannya kecil, bobotnya kecil, mobilnya gede-gede. Gitu. Terus setelah itu mobilnya itu lolos rem, nabrak orang 3 meninggal. Di situ sudah 2 kali, Pak. Yang satu pengangkut ini kuari. Sekarang pengangkut airnya malu dong. Perusahaan raksasa besar ternama, kerjasamanya sama angkutan yang murah-murah. Gitu loh. Itu. Ya kalau saya mah kerja hari ini lurus buat rakyat, Pak. Siapa? Saya nggak ada orientasi apapun. Ini airnya. Pak, sedikit informasi mungkin Pak, meskipun apa yang sudah yang kita lakukan itu masih kecil ya Pak ya, karena memang lingkup perusahaan kita kan di Jawa Barat juga ada lebih dari 5 perusahaan. Di masing-masing perusahaan kita punya program CSR-nya. Salah satunya ini program Taman Keanekaragaman Hayati yang 5,8 hektar itu ya Pak, yang kita amankan memang khusus untuk konservasi. Nah sumbernya ini ada sumber 4, ini satu, di sini satu, di sebelah sana yang kena longsor waktu tahun lalu ada 1, jadi ada 2 sumber yang kena. Ya, semua saya terima kasih. Kan CSR segala macam juga kan sebenarnya itu ibu yang menerima keuntungan, karena kalau alamnya rusak air mau ngambil dari mana gitu loh. Ya. Walaupun sungainya kotor. Karena dari luar Pak. Nah kalau dari luar berarti kan harus ada upaya untuk penanganan. Ya, selanjutnya kita juga program konservasi di Research Area Ciater Pak. Di 5 desa kita lakukan program konservasi, penanaman, kita sudah lebih dari 100.000 menanam, sumur resapan, terus rora, kita buat juga gitu ya, bersama masyarakat kita dampingi Cibesi, Bancai, yang hutan adat Bancai, kita dampingi sebagai tempat wisata juga di Bancai. Kebetulan itu juga wisata adat di Bancai itu Pak, dan program WASH juga. Jadi masyarakat sekitar lebih dari 17 kampung kita dampingi mendapatkan air bersih. Nggak usah jauh-jauh Bu, dari sekitar sini aja. Yang untuk yang WASH-nya di sini Ya, Pak. yang sini aja, Ya, Pak, sekitar di sini Pak, udah dan Kampung Cikaret, sana, Bantar Gunung. Panjang, Kalau mungkin Salam. konservasi gini Saya Pak. emang nggak minta banyak-banyak. Saya minta jalan yang saya bangun itu tidak diperuntukkan hanya untuk PT ini. Jalan yang saya bangun harus digunakan oleh kepentingan banyak orang. Artinya
perusahaan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan gubernur. Mobilnya tidak boleh terlalu besar, karena nanti iri Bu. Saya nutup tambang, kemudian orang tambang ditutupin, mobil besar nggak boleh lewat. Tapi perusahaan yang dianggap bonafit gubernur nggak berani, saya nggak mau. Saya itu aja. Untuk apa? Karena space-nya jalan kecil Bu. Itu saya tanya ke Ibu, jalan yang dari Kasomalang Jalan Cagak ini, spesifikasinya untuk Toronton apa spesifikasi kol diesel? Kol diesel. Spesifikasinya kol diesel, bukan Toronton, gitu loh. Saya nanya sama ibu sedih nggak ada warga? Sedih Pak, pastinya. Betul, dan karena Allah, betul. betul. Bahwa itu takdir, betul. Tetapi bahwa mobilnya tidak memenuhi standar. Kalau mobil mudun lem loros berarti mobilnya tidak standar. Kenapa? Karena bebannya berat. Kenapa bebannya berat? Karena mobil itu dibuat bukan untuk spesifikasi nanjak. Itu untuk daerah datar, biasanya angkut batu bara, daerah-daerah yang bukan pegunungan. Ini pegunungan, gitu loh Bu. Kan aku ama diambil dari gunung, gitu loh. Ya kan Bu? Saya kan perhatiin Bu, saya ini suka ngeliatin mobil nanjak lama. Kenapa kamu berhenti dulu? Kalau saya terus Pak, radiatornya meledak. Jadi harus didinginkan dulu. Kenapa? Karena bebannya berat dan panas. Gitu loh Pak. Mobilnya rata-rata umurnya berapa? 15 tahun, 20 tahun. Gitu. Saya mah tenang Bu, saya mah nggak punya tujuan apapun. Saya setuju ada perusahaan di sini. Dan nanti Ibu kalau bangun CSR lagi, nggak usah loncat jauh-jauh. Bikin konektivitas air bersih ke setiap rumah. Punten Pak, kalau misalnya air bersih mah kita memang sekitar sini Pak. Jadi kita itu kebetulan di 2 kecamatan 2 desa. Jadi kalau yang sumber sana itu kan maksudnya Kasomalang, desa Pasanglahan. Kita programnya juga di sekitar kampung sini, Cipatat. Ya maksudnya bikin konektivitas itu air ngalir ke setiap rumah dengan jernih dan gratis. Iya, itu Ya sudah kan? dilakukan, Pak. Karena begini kan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan sampai kejadian begini Bu, air yang dari sini diangkut dan dijual dengan harga mahal, orang di sekitar gunung nggak mandi karena tidak punya air bersih. Nah saya kan pemerintah, nah saya regulasinya nanti ke Pemda Kabupaten dan Pemda Provinsi, air yang pajak yang didapat dari air permukaan dan air bawah tanah tidak boleh dibelanjakan untuk kepentingan lain kecuali untuk 3 hal. 1. Perbaikan lingkungan, penanaman pohon, reboisasi. 2. Membangun infrastruktur jalan. Yang ketiga, membangun jaringan air bersih untuk warga. Saya yang 3. Terus setuju, saya bisa dilihat kok pajak untuk kendaraan saya balikin lagi ke jalan, saya akan begini. Jadi bagi saya ini yang akan menjadi fokus kita, gitu loh Bu. Nah sehingga saya kan nih hari ini mengerahkan energi nih, bangun jalan, karena jalan saya pengen awet. Minimal 5 tahun saya memimpin gak usah ada perbaikan. Tahun ini saya pengen bangun jalannya selesai. Tahun depan seluruh provinsi jalannya sudah bagus. Karena tahun berikutnya saya akan bangun jalan desa. Tahun berikutnya saya akan bangun seluruh rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Tahun berikutnya saya ingin membangun konektivitas air bersih. Tahun berikutnya saya ingin Pemda Provinsi Jawa Barat punya investasi yang besar untuk masa depan rakyat masyarakat. Jadi itu makanya saya pemolotot dan galak. Ya, galak. Galaknya nggak minta panjang-panjang. Mobilnya yang kecil. Kalau mobil kecil, sopirnya jadi banyak, orang pada kerja. Kan untungnya juga gede, ini yang gede-gede banget dong. Ini Om, sini, ini yang dari di sub. Sini. Nanti diperiksain Om kelengkapan kendaraannya, STNK-nya segala macam. Karena banyak bukan perusahaan di sini, perusahaan di tempat lain. Karena banyak mobil build up dari luar negeri tanpa STNK, tanpa BPKB nggak bayar pajak. Itu ngangkutin bahan material yang segede-gede gunung tuh rata-rata bodong. Sok diperiksain, tanyain. Kita nggak ada maksud apa-apa. Sok tanyain Om, ya, tetap jalan. Siap. Gitu. Ya Teh ya. Ya. Nah,
Saya mah nggak bisa dijelasin panjang-panjang, nggak usah. Saya mah udah urang dia nyaho. Udah tahu lah saya. Ya. Bapak, punten, boleh foto di Taman Kehati, Pak? Hah? Ini. Nggak mau promosi. Itu program pemerintah. Selamat sore Bapak Ing. Promosi ya. Makasih. Karena kan Pak, botol ini kan selain untung, tetapi juga botol-botol ini hari ini bertebaran di sawah. Kan saya tukang mulungan di sawah, Pak, bertebaran di sawah. Kalau ada yang mungut, tapi kan banyak yang tidak mungut. Artinya bahwa efek produktivitas dari sini sebenarnya residunya panjang. Kan saya tuh tukang mulungan botol plastik aqua di sawah. Karena orang minum balangkeun, Gitu, Pak. Sampahnya apapun aqua juga ya Pak ya botolnya. Ya aqua, tapi kan Ibu punya mereknya hebat. Iya. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini tadi yang sumber yang satu sama Ini yang bangunan sana, Pak. Di mana ini? Bangunannya? Sumber utamanya di sana, Pak, jauh. Enggak, ini bangunan apa itu? sumber Ya. ada dua. Sumur. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil air dari sungai. airnya dari bawah tanah Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan sipa Bukan itu. air permukaan. Bukan sipa Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dari dalam. Di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Di bor, Pak. Kan air tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Ya, air kan dari SIPA kita keluar, termasuk dari pengawasnya. Enggak. Makanya saya hitungan ini saya. Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Air permukaan itu air sungai Ya. atau air dari mata air. Oh, jadi ini bukan air mata air ya? Tanah dalam. Tanah dalam. Berarti kategorinya sumur pompa dalam. Ya kan? Berarti izinnya provinsi dong. Kalau air bawah tanah, berapa kedalamannya? 132 dalam ya. Kalau yang sumber 4 ya, 102 yang sumber 4. Nah, ini 102. Terus satu lagi sumur 2 itu 60. Oh, dikira air permukaan. Kalau yang sumur 2, Pak, itu self flowing ya. Jadi dia keluar sendiri. Jadi kita hanya mau kasih cover pipa untuk dia bisa keluar. Artinya di dalam pikiran saya bahwa ini dikira oleh saya airnya adalah air mata air, kemudian dimanfaatkan. Kan namanya air pegunungan kan. Oh, yang satu air mata air bukan? Bukan. Sama. Enggak sumber Yang 60 juga air bawah tanah. Berarti di bor. Cuman itu self flowing 100% ya. Self flowing. Kalau ini kita bantu. Dia self flowing juga, cuman karena kecil kita bantu dengan pompa. Ditarik. Nah, ngefek nggak sih pada lingkungan? Sejauh ini masalah air ya Pak? Bukan. Oh dengan Geser serta- tanah Sejauh ini sih tidak ada ini ya Pak, tidak ada komplain atau kelihatan. atau nunggu longsor? Kalau di sana kan Pak, kebetulan sih tempatnya itu tebing Pak, yang di sumber 2 itu tebing dan atasnya itu sawah. Ini kejadian sama dengan hal yang di belakang sini ya, posisinya sama. Jadi di atas sawah, di bawahnya itu curam, di sini sungai, yang di sini juga sama. Nah, ketika kemarau panjang, waktu itu tuh kan kemarau panjang, terus hujan lebat. Nah, itu terjadi longsor seperti itu. Iya, karena kering. Betul. Nah, kalau yang di sini kebetulan sama posisinya seperti itu dan kita itu berdampingan dengan sumbernya PDAM Subang di bawah sini gitu. Nah, kemarin hasil studi itu ya kita juga kan ada kerjasama dengan UGM ya untuk studi gitu. Kenapa termasuk kan air yang posisi sumber kita tuh memang di bawah dan di Saya kanan awam, Bu. kirinya. Saya nggak ngerti geologi. Saya awam, orang kampung. Cuman air gunung diambil di bawah tanah, apa nggak geser gitu tanahnya? Kalau daerah pedataran geser tanah nggak beresiko. Ini daerah pegunungan. Kalau ininya geser, bisa geser nggak? Kan saya mikir itu. Gitu loh. Kan salah satu tesis yang hari ini terjadi adalah dulu Kasomalang tuh nggak pernah banjir. Hari ini Kasomalang itu banjir, kan gitu loh. Berarti kan ada problem lingkungan akut yang harus segera dibenahi. Terus yang kedua,
longsor sering terjadi. Makanya longsor sering terjadi itu problemnya apa sih? Apa memang hutannya yang ditebang, kemudian kering ketika hujan longsor, gitu loh. Atau memang ada aspek-aspek lain yang harus menjadi bahan penelitian. Nggak nuduh di sini enggak. Ini mas saya lagi mikir. Gitu Bu. Iya, sama Gitu. makanya kita juga kan penelitian tadi dengan UGM ya Pak ya gitu, karena kebetulan tadi sumbernya itu kita di sini tebing, semua tebing, di atasnya sawah semua gitu. Itu pun terjadi di lokasi kita banyak longsoran-longsoran di tanah kita ya. Oh di tanah ibu itu banyak longsoran. Betul, longsoran itu. Jadi Ibu punya tanah berapa luas? perusahaan Oh, Pak, gitu. Terus gimana? 3 hektar Pak perusahaan. Kalau saya mah aduh paling berapa meter Pak. Terus? Ya jadi kita dengan UGM kan, Jadi airnya 2 titik ya? 2 titik yang Nggak ada titik lain ya? Enggak. Soalnya banyak oknum perusahaan ngakunya 1 titik, pasangnya 5. Oh, Masya Allah, insya Allah. Ada yang begitu. Ada. Kita ya Pak ya. Sekarang itu kan orang pada bikin izin setelah saya beberapa kali ngomong di media sosial ancaman, baru sekarang pada bikin izin. Makanya perusahaan tuh saya lihat izinnya Mei. Baru kan. Iya, Mei Pak, Aisyah perusahaan ngeselila di dia. Di barang Papa jadi gubernur cenah. Gitu loh. Jadi Datangan. jadi itu ya. Jadi ini air bawah tanah ya. Semua daerah di Jawa Barat semuanya air bawah tanah. Air bawah tanah. Karena memang itu kan kualitasnya ya. Jadi yang paling bagus tuh kualitas yang paling dalam. Jadi semakin 100 meter semakin suci airnya. Semakin murni maksudnya.